Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung pada satelit 3 terkait dengan inisiasi pengobatan HIV. Perkenalkan, saya Aris Trestanto dari PDSP UNAN akan memandu acara pada pagi hari ini, di mana pada pagi hari ini kita akan memiliki 3 orang pembicara, yaitu dari Dr. Yani Subroto, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi, yang kedua dari Dr. Franz Ranto, dan yang ketiga dari Yunri Gunanda. Untuk para pembicara, apakah sudah hadir ketiga-tiganya? Aku sambil kerja. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Ibu Yandri Wijanto Subroto. Kalau dari Bapak, yang pertama akan berbicara adalah Ibu Yandri, yaitu saya akan membacakan CV-nya Ibu Yandri. Ibu lulusan dari PX Leiden University, selanjutnya 2007 International Medical Specialist Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, dan sekarang menjadi kepala tim HIV Dr. Sarjito Hospital Yogyakarta. Materi yang Ibu sampaikan terkait dengan inisiasi pengobatan. Untuk waktunya kami berikan selama 20 menit untuk pembicara. Kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mas Aris atas pengantarnya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya, dan tentu saja salam bahagia gitu ya. Kita mengikuti suatu acara yang bagus sekali, merangkum apapun tentang HIV, sehingga saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang menyelenggarakan acara hari ini dan telah mengundang kami. Teman-teman semuanya, saya akan mencoba memaparkan materi saya, semoga sesuai dengan harapan semuanya. Tadi Prof. Samsu sudah mengantarkan overview dari hal-hal yang terkait HIV, sejarahnya maupun beberapa poin yang ini ya, yang perlu kita ketahui. Bismillah, semoga ini bisa dalam 20 menit. Saya pikir 30 menit, jadi slide saya agak lebih panjang daripada 20 menit. Tapi ini teman-teman, saya akan mencoba mengantarkan teman-teman, saya sendiri karena sudah klinisi dan bidangnya adalah penyakit tropik infeksi gitu ya. Saya memang menulis 40 years of progress gitu ya. It's time to end the HIV epidemic. Sebetulnya 40 tahun ini adalah tahun lalu. Tapi memang belum ada logonya 41 years. Aneh kan gitu, 41 dan sebagainya tidak ada. Sehingga 40 tahun HIV epidemic itu menjadi sesuatu sebetulnya tahun lalu 2021. Tapi mungkin karena ketutup oleh COVID dan sebagainya sehingga tidak terlalu wow kayak gitu ya. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa epidemi HIV itu sudah ada 40 tahun. Dihitung 40 tahun karena pada tahun 81 itu peneliti Prancis dan Amerika menemukan atau mendapatkan pasien-pasien yang boleh dikata tanpa ada daya tahan tubuh dengan berbagai keadaan. Itulah kemudian mereka bisa mengisolasi virusnya yang akhirnya disebut sebagai human immunodeficiency virus kayak gitu, sehingga we mark 40 years. Sehingga kita sekarang 40 tahun ini kenapa masih ada kayak gitu ya. COVID bisa kita atasi. Tapi sebentar. Ada gangguan sedikit. Iya. COVID dalam waktu 3 tahun lah, insya Allah kita boleh dikata menjadi normalisasi.
Saya pengen mengajak teman-teman supaya suatu saat nanti HIV ini menjadi suatu normalisasi, karena tadi slide Prof. Samsu yang pertama adalah HIV merupakan penyakit kronis sekarang. It's not a fatal disease, it's already chronic disease. Saya akan menyampaikan sebelum sampai pada inisiasi pengobatan ARV perlu dipahami atas-atasnya dulu gitu ya. Sampai tahun ini atau pada sampai 2021 ada 38,4 juta orang hidup dengan HIV. Dengan kasus barunya adalah masih 1,5 juta. Ini yang perlu kita pegang ya. Angka ini perlu kita pegang, 1,5 juta infeksi baru dalam 1 tahun. Deaths due to HIV atau AIDS adalah 650.000. Sementara target kita untuk ending AIDS, tadi Prof. Samsu sudah menyampaikan, ending AIDS tahun 2030 itu harusnya boleh dikata minimize. Minimize itu tidak berarti nol, enggak, tetapi sebetulnya kita menuju ke maksimal 500.000 seluruh dunia infeksi baru dan maksimal 500.000 kematian oleh karena HIV. Bagaimana kita akan menuju ke sana adalah dengan ini strateginya itu yang UNAIDS menyebutnya sebagai fast track dan sebagainya. Ini persis seperti COVID gitu ya. Berapa orang harus tervaksin supaya kita teman-teman mulai sudah mengenal kata-kata herd immunity dan sebagainya. Nah, pada AIDS ini adalah berapa orang harus ditemukan tahu bahwa mereka terutama orang teman-teman yang berisiko itu tahu statusnya HIV sehingga we know what to do setelahnya. 95% orang itu sudah tahu I am positive or not bagi teman-teman yang memang mempunyai risk gitu. Dari 95 itu 95% itu sudah harus dalam treatment. Itu yang kita nanti bicarakan kenapa harus dalam treatment. Dan setelah itu mereka harus nol. Boleh dikata nol, tersupres viral load-nya supaya tidak tertransmisikan. Itu menuju ke 2030 kita menuju ke situ. Apa yang terjadi sampai sekarang secara global, kita itu bahkan untuk mencapai ini saya mengambil bar yang paling kiri gitu ya. Bisa teman-teman lihat gap to reaching the first 90. Jadi kita itu yang 90%, sebelum 95%, kita kan kemarin targetnya 90% gitu ya. Harus tahu, itu kita masih kekurangan 2,3 juta yang belum diketemukan. Sementara additional gap-nya masih 1,9. Jadi boleh dikata masih 4 jutaannya orang yang belum tahu. Dari sini kita menuju ke bar yang tengah. Bar yang tengah ini gap to reaching the first and second 90 itu masih 3 million, 3 juta. Yang seharusnya sudah kita ketahui statusnya dan masuk dalam ARV, dan gap-nya pada yang ketiga sudah bisa teman-teman lihat sendiri. Additional gap to reaching the third 95 itu adalah 4,9 juta atau 5 juta. Bagaimana Indonesia? Ini adalah data yang dibawa oleh Ibu Ratna waktu bulan kemarin kami ikut rapat di Bangkok juga gitu ya. Keadaan di Indonesia itu adalah kalau dari yang bar yang kiri kita masih yang masuk dalam estimasi Indonesia itu kan 543.000 ya dalam diketahui harusnya HIV positif. Tetapi yang dalam mereka tahu baru 413.000 atau 76%. Dalam treatment ini yang memang ini gap-nya paling tinggi adalah pada bar yang kedua ke yang ketiga, yaitu sudah tahu tetapi belum masuk terapi itu masih gap-nya sangat tinggi sekali. Ini sama di keduanya. Kalau ini adalah 95 ini dari yang 90 dengan multi denominator, ini single denominator. Oke. Sehingga saya akan langsung masuk. Kita mempunyai gap terhadap orang yang perlu diterapi. Sehingga saya mengantarkan terapi antiretroviral sendiri dan inisiasinya. Apa yang perlu dipertimbangkan ketika kita akan memulai inisiasi? Kebijakan kita apa? Yaitu adalah mulailah terapi tanpa memandang jumlah CD4 dan viral load. Sehingga tidak perlu lagi menunggu, kita nggak punya mesin viral load, nggak punya mesin CD4, nggak perlu lagi. Karena siapapun yang HIV infected itu adalah harus segera mendapatkan terapi.
Pemikiran yang kedua adalah pemahaman terhadap stadium klinis HIV, kemudian ada atau tidaknya TB ini menjadi sangat topik yang tertentu. Saya nanti ada beberapa slide. Ini adalah hal-hal yang perlu kita pikirkan. Kemudian nanti baru dipikirkan pilihan obatnya, kemudian terapi ARV secara komprehensif dan monitoring terapi ARV. Stadium klinis HIV ini ada 4 sebetulnya, jadi biru dan hijau ini adalah sama-sama stadium 4 ya. Stadium 1 itu asimptomatis. Tapi ini hati-hati, teman-teman dalam keadaan stadium 1, tetapi dia belum tes. Ini yang repot kan, yang belum tes, mereka mereka ada faktor risiko tetapi tidak ada gejala, mereka masih transmitting. Ini yang sangat perlu kita gencarkan supaya teman-teman mau tes sehingga kita masukkan dalam terapi. Jadi stadium 1 itu asimptomatis. Stadium 2 itu biasanya teman-teman mulai ada yang orang-orang ke dokter kulit. Dok, ada seboroik, ada papular pruritic eruption, ada herpes zoster dan sebagainya, atau kehilangan berat badan masih minor. Jadi gambaran mukokutanius, masih gambaran di kulit kayak gitu. Oh ini cuma nganu kok dok, cuma nyamuk kayak gitu. Tapi nyamuk kok seluruh badan ada kancing-kancingnya, benik-beniknya. Saya pikir seperti itu. Itu mungkin sudah stadium 2. Stadium 3 biasanya ke kami, ke penyakit dalam. Ada demam 1 bulan, mulai ada jamur, ada diare, ada kehilangan berat badan yang lebih berat lagi. Kemudian TB paru. Nah ini kenapa TB paru menjadi penting adalah dia sebetulnya sudah stadium 3, TB paru. Kalau TB-nya sudah di luar paru, itu sudah menjadi stadium 4. TB ekstra paru bisa di otak, bisa di usus, bisa di peritonitis, di peritoneum, di ginjal, dan sebagainya. Kemudian stadium 3 yang lain adalah pneumonia, tapi pneumonia kok berulang dan atau mungkin bukan gambaran klasik pneumonia. Kita harus mulai curiga ada sesuatu, mungkin jamur di situ. Apalagi kalau udah jamur, oke lah kita menuju ke stadium 4, ada PCP atau PCP sekarang ya, pneumocystis jirovecii pneumonia. Kemudian pneumonia bakteri yang berulang, kemudian yang cryptococcosis, encephalopati, semua yang mayoritas yang sudah pada sistem saraf pusat itu adalah stadium 4, yang mana sangat berat bagi kami klinisi untuk sering mengejar. Karena biasanya satu aja bukan, biasanya kalau ada satu ya mungkin ada satunya, ada TB, ada tokso, ada ini dalam satu pasien seperti itu. Mari kita mengajak teman-teman yang berisiko untuk tes supaya tidak menuju ke stadium 4. Ini perlu kita pertimbangkan, where you are, di mana stadiumnya saat ini. Tadi kebijakan pemberian terapi ARV ini masih saya ambil dari yang PNPK, tapi ini tidak berubah dengan Permenkes yang baru. Terapi harus diberikan kepada semua ODA, ini yang baru adalah disebut sebagai ODIF, tanpa melihat stadium klinis dan nilai CD4. Jadi tidak perlu ini. Dan semua stadium klinis memang harus kita mulai. Dulu kan oh masih baik, CD4 masih tinggi dan sebagainya. Sekarang sudah tidak. Sudah semuanya berapapun CD4-nya, berapapun viral load-nya harus kita mulai. Yang kedua tadi saya sampaikan perlu tahu ada tidaknya TB. Karena apa? Interaksi TB dan HIV adalah bahaya seperti fenomena minyak dengan api, yaitu saling menambah berat. Kemudian dapat berdampak pada alur tata laksana. Tadi Prof. Samsu menyampaikan apabila ada TBC, maka OAT harus masuk terlebih dahulu dibandingkan ARV-nya. Kemudian bahwa ada tidaknya TB ini menentukan dampaknya adalah pada pemberian, kita mau memberikan terapi pencegahan tuberkulosis atau tidak. Kalau memang tidak ada TB, maka kita masukkan ke TPT. Tapi kalau ada TB, kita masukkannya ke OAT. TB is the leading cause of death among people living with HIV. Nah, itu harus kita pegang teman-teman yang mulai ada batuk dan sebagainya segera. Screening TB sepintas saja, batuk dan sebagainya. Kalau pada TB sekarang TB pada HIV apapun batuk. Jadi tidak perlu menunggu yang 2-3 minggu dan sebagainya. Demam subfebris, penurunan berat badan, keringat malam, limfadenopati, kontak pasien TB, ini merupakan tanda-tanda di mana kita melanjutkan atau tidak. Kalau ini semua tidak, fine, you are asymptomatic dan sebagainya, kita bisa masukkan pada TPT, memulai ARV, dan memonitor gejala TB selalu secara teratur. Tapi apabila yang di kiri itu orangnya itu ada yang iya, maka perlu dipikirkan pemeriksaan berikutnya, baik ronsen maupun gene expert, TCM itu ya, atau PTA yang lain. Saya masuk pada pemilihan antiretroviral. Teman-teman perlu grateful, tadi sekali lagi Prof. Samsu sudah mengatakan bahwa dulu itu ribet banget.
baru kemarin saya hari kemarin pulang dari Sydney. Ada teman di Sydney mengatakan dulu ya minumnya itu 16 tablet. 16 tablet bayangkan aja, 20 tahun yang lalu itu 16 tablet. Dan untuk diminum pagi berapa, siang berapa, malam berapa dan sebagainya. Sekarang alhamdulillah semua sudah fixed dose combination dan satu tablet bisa dalam 1 kali sehari. Sehingga teman-teman perlu paham ini supaya kalau mengajak teman itu bisa kita ayo insya Allah terapinya jauh lebih mudah dibandingkan yang dulu kayak gitu, sehingga kita bisa kita bawa 1 tablet misalnya harus pergi dalam 1 hari dan sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah timeline ARV itu, HIV itu merubah banyak hal dan kita sudah memulai punya ARV pertama-tama di tahun 80-an. Sejak 81 tadi kita sudah menemukan HIV-nya, identifikasinya, kemudian mulailah 86 dan sebagainya, mulailah 1, 2, 3, 4, 5, 6 obat dan sekarang kita bisa menemukan boleh dikata kombinasi yang paling optimum untuk dimulai oleh semua orang. Bagaimana mekanisme kerjanya? Yaitu kalau ada kelompok reverse transkriptase, maka dia karena ini adalah berhubungan siklus hidupnya si virus. Karena dia RNA, maka dia menggunakan enzim reverse transkriptase, kemudian dia akan mengintegrasikan dirinya dengan DNA kita, dengan reverse transkriptase dia menjadi DNA, kemudian integrasi dia mengintegrasikan dirinya dengan DNA kita, kemudian dengan protease inhibitor dia akan membentuk berbagai molekul berbagai komponennya sehingga menjadi satu dan akan menjadi virus-virus yang baru, mature HIV virion. Nah, mekanisme kerja ARV adalah semua ini teman-teman akan melihat ada namanya inhibitor. Enzim tadi dihambat dengan harapan bahwa maka si virus siklus hidupnya kepotong maka akan jauh lebih kecil. Maka akan terjadi penekanan replikasi infeksi virus HIV yang maksimal dan tahan lama yang menyebabkan pulihnya fungsi imun, perbaikan kualitas hidup, menurunkan morbiditas dan mortalitas. Dan apabila penggunaan lebih lama lagi, kita akan menuju ke undetectable dan untransmittable. Undetectable itu kalau sudah tidak terdeteksi, maka bisa menjadi untransmittable. Kemungkinan risiko untuk menularkan menjadi kecil sekali. Dalam Permenkes 2022 yang 1-2 bulan yang lalu muncul, pada ODIF tanpa gejala infeksi oportunistik, maka pada hari yang sama diberikan ARV. Selambat-lambatnya adalah 7 hari sejak tegaknya diagnosis. Pada pasien dengan koinfeksi, maka pengobatan TBC dimulai terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengobatan ARV sesegera mungkin dalam 2 minggu pertama pengobatan TBC tanpa memandang jumlah CD4. Dalam keadaan TBC meningitis, maka ARV dapat ditunda. Jadi teman-teman mungkin yang mendampingi teman-teman yang lain, dok ini kok nggak dikasih-kasihkan sih? Teman-teman perlu paham bahwa ketika ada TBC ada alur-alur tertentu. Juga ada dalam keadaan misalnya toksoplasmosis, maka ARV dimulainya menunggu setelah pengobatan toksoplasmosisnya dalam 2 minggu, kemudian apabila Cryptococcus maka 4-6 minggu sejak dimulai terapi Cryptococcusnya. Jadi sudah ada. Apa yang harus kita pilih? Tadi Prof. Samsu sudah ada. Kita memilihnya adalah paduan 2 NRTI plus 1 NNRTI dulu, yaitu efavirenz di sini. Nah, sekarang adalah dengan dolutegravir. Karena tadi kita sampaikan bahwa efavirenz ini menyebabkan ada beberapa efek samping yang mungkin teman-teman nggak balik, tiba-tiba sudah memutuskan obatnya karena pusing, udah males lah sama dokter Yandri lagi kayak gitu, karena ngasih obatnya bikin pusing. Nah, harus kembali dan sekarang sudah ada pilihan yang lain yaitu dolutegravir. Ini dalam Permenkes yang terbaru, semua ODIF dewasa dan remaja yang memulai terapi ARV adalah dengan tenofovir, lamivudin dengan DTG atau tenofovir, lamivudin dengan efavirenz 600 atau 400. Kemudian koinfeksi TB dianjurkannya memang dengan efavirenz, tetapi apabila adanya adalah dolutegravir, maka satu adalah yang FDC-nya, tenofovir, lamivudin, dolutegravir, 12 jam berikutnya ditambahi dengan dolutegravir 50 ml. Perlu diingat karakteristik obat-obat yang banyak digunakan. Tenofovir efek sampingnya pada ginjal, maka mintalah juga misalnya dokternya kelupaan, tidak tercatat di dalam medical record, teman-teman tahu dok kayaknya saya waktunya untuk melihat fungsi ginjal saya.
kayak gitu ya. Meskipun sangat jarang, terutama ada anak-anak muda jarang. Maka tenofovir harus hati-hati pada misalnya orang-orang yang sudah 50 tahun dengan hipertensi, dengan diabetes, dan penyakit-penyakit lain yang kemungkinan sudah mengganggu fungsi ginjal, maka perlu hati-hati. Efavirenz efeknya pada sistem saraf pusat dapat menyebabkan drop out, tetapi ini dapat digunakan untuk semua hepatitis bisa, populasi kunci, dan kita sekarang menyebutnya sebagai populasi prioritas ya, karena priority untuk kita laksanakan program. Integrase inhibitor atau dolutegravir efek sampingnya minimal, dapat digunakan oleh semua. Alurnya ini tadi sebagai suatu ringkasan. HIV positif, anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk menentukan perkiraan adanya infeksi oportunistik atau tidak dan menentukan perkiraan stadium klinis. Kemudian screening TB. Ada atau tidak ada TB, tadi sudah terbahas. Anamnesis dan pemeriksaan kemungkinan akan terjadinya efek samping obat. Apakah ada diabetes, apakah ada hipertensi, bla bla bla, itu sudah harus kita tanyakan. Termasuk berat badan. Kalau terlalu kurus di bawah body mass index-nya atau indeks massa tubuhnya di bawah 18,5, hati-hati tenofovir. Jadi pada yang kanan itu bila stadium 1 atau 2 dan tidak ada kemungkinan efek samping pada ginjal, maka dapat segera dimulai terapi ARV-nya. Pemantauannya laboratoris. 3 menit lagi, Bu. Oh ya, oke, siap. Laboratoris, klinis, imunologis, dan virologis ya. Yang tengah ini yang paling mudah adalah berat badan. Ini beberapa efek samping obat apabila teman-teman perlu mungkin menyampaikan pada teman-teman yang lain ya, tetapi ini kan sudah tidak terlalu banyak. Kita tadi sudah melihat, saya sudah sampaikan yang lebih penting tenofovir, efavirenz, nevirapin sudah banyak, sudah kita akan tinggalkan dan sebagainya. Nah, oke. Pemantauan toksisitas ini ada teman-teman bisa membaca di Permenkes kapan kemungkinan terjadinya toksisitas dalam beberapa minggu pertama atau setelah sekian tahun dan sebagainya. Monitoring bisa CD4 dan viral load. Nah, kenapa viral load penting? Hitung CD4 tidak selalu berbanding terbalik, kemudian masih tetap dibutuhkan stratifikasi risiko dan menentukan profilaksis, apakah perlu profilaksis kotri dan sebagainya. Pada tempat tersedianya CD4 dan viral load dipertimbangkan apa lebih baik mungkin viral load menjadi lebih jelas kayak gitu. Kapan dilakukan? Kalau dalam PNPK setiap tahun sekali kecuali terjadi keadaan klinis atau imunologis yang dicurigai sebagai gagal terapi kayak gitu ya. Dan ini algoritmenya teman-teman bisa membaca kapan kita harus melakukan apa. Nah, yang ini mungkin 2 slide terakhir, terapi antiretroviral itu lebih baik dilakukan secara komprehensif. Ada layanan IMS, ada layanan PPI-nya atau pencegahan pada ibu anak, layanan TBC yang berkolaborasi dengan TB HIV, pemberian kotrimoksasol, pemberian pencegahan TBC, dukungan nutrisi, dukungan keluarga, dan konseling yang lainnya. Yaitu adalah, dan terakhir sekali adalah bukan hanya klinis yang harus kita pikirkan, tetapi perawatan komprehensif dan sustainable. Adalah sesuatu yang menyeluruh dengan resources yang ada, misalnya manajer kasus dan sebagainya, sehingga teman-teman ODA mempunyai kualitas hidup yang baik dan kembali bekerja seperti biasa dan ya melanjutkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Demikian saya tutup bahwa HIV masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia dengan infeksi masih tinggi. Infeksi yang masih tinggi adalah kemungkinan pencegahan primernya yang belum berjalan atau teman-teman yang sudah terinfeksi yang belum dites itu masih menjadi sumber penularan. Dan yang terakhir adalah ketika kita memulai terapi ARV perlu juga pemantauan setelah dimulainya ARV. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga sesuai dengan harapan dan semoga bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih untuk Ibu atas pemaparannya yang sangat menarik. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Dr. Fran Ranto. Apakah Dr. Fran? Oke. Saya izin share screen dulu ya. Oke. Untuk sesi tanya jawab akan kita kumpulkan di akhir diskusi. Ya, apakah sudah terlihat slide saya? Oke, screen-nya udah masuk. Izin untuk panitia. Udah bisa dibaca, Dokter? Sudah ya? Udah. Izin untuk pemaparan dari panitia
Kurikulum VT-nya, izin panitia untuk kurikulum VT-nya. Dimasukin ya sama panitia. Stop dulu. Saya stop dulu. Izin sponsor ya. Oke, enggak izin panitia. Baiklah, sesi ketiga ini akan dibacakan sesi yang kedua ini dari Dr. Daud Pranto dari Klinik Global Indo Indonesia. Dr. Fran ini merupakan lulusan dari program manajer CIA Indonesia dan sekarang merupakan program officer CIA Indonesia mulai dari tahun 2000. Untuk kepada Dr. Fran, waktu dan tempat kami persilakan. Pemaparan selama 20 menit. Ya, baik. Terima kasih. Saya izin share screen ya. Ya, apakah sudah terlihat layar saya? Sudah, Dok. Ya, oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Kami dari Klinik Global Indo diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang kami lakukan atau kami kerjakan di klinik kami dalam waktu lebih kurang 2-3 tahun terakhir ini. Ya, ini klinik kami memiliki berbagai macam layanan ya. Jadi targetnya atau cita-citanya bisa menjadi one stop service ya untuk pelayanan HIV dan juga STI. Nah, kalau tadi sudah mungkin disinggung oleh Dr. Yandria dengan Pak Marti sebelumnya, pengobatan ARV di Indonesia perkembangannya sudah cukup panjang ya perjalanannya. Nah, sini saya coba mengambil dari tahun 2000, sekitar tahun 2006 dan sebelumnya ya. Di mana saat itu yang dapat pengobatan ARV baru hanya di stadium 3 dan 4 dan jumlah CD kurang dari 200. Kemudian di 2011 kriterianya berubah, jumlah CD4 kurang dari 350 sama stadium 3 dan 4, tapi sudah bisa mengobati untuk yang sudah boleh ya memenuhi syarat untuk pengobatan ARV pada yang kondisi TB. Kemudian satu lagi ini bukan TB, hepatitis B harusnya ya, dan ibu hamil. Dan kemudian di 2014 ini ada revisi pedoman lagi, dan di sini semakin banyak yang bisa diinisiasi ya kriterianya, dan akhirnya di 2018 muncul surat edaran untuk melakukan tes and treat, artinya semua orang yang terdiagnosis HIV tanpa melihat stadium klinis dan jumlah CD4 itu bisa dimulai terapi dan diperkuat lagi dengan PNPK tahun 2019. Nah, di klinik kami kebetulan mulai berdiri dan memberikan pelayanan itu sejak tahun 2018. Jadi bisa dikatakan di klinik kami ini saat mulai pelayanan juga sudah melakukan tes and treat yang berlaku gitu. Jadi kita sebisa mungkin memberikan pengobatan ARV ya pada orang yang terdiagnosis jika bisa di hari yang sama, tapi maksimal 7 hari jika dia tidak ada infeksi oportunistik. Nah, kemudian tadi juga sudah disampaikan di Permenkes nomor 23 tahun 2022 yang telah baru saja dirilis ya, bahwa di sini kembali ditegaskan lagi pengobatan ARV-nya diberikan pada semua orang dengan HIV tanpa melihat misalnya CD4. Kemudian bisa ditawarkan pada hari yang sama untuk orang dengan HIV yang sudah siap, khususnya hamil. Dan kemudian namun pada pasien HIV yang kondisi dengan TBC, pengobatan TBC dimulai terlebih dahulu, ya, sebelum ARV-nya. 2 minggu setelah pengobatan TBC baru pengobatan ARV-nya bisa diinisiasi. Nah, kemudian pada tadi juga sudah dipaparkan kecuali yang TBC meningitis, ya, meningitis TB ini sekitar 4-8 minggu. Ya, setelah pengobatan TBC baru ARV-nya bisa dimulai.
dan juga pada infeksi di otak lainnya itu di tempat infeksi HIV Toxoplasma dan juga Cryptococcus ini juga bisa ditunda dalam waktu yang tertentu kan. Nah, kemudian di Permenkes tersebut juga pada saat pasien didiagnosis HIV positif sebetulnya ada banyak sekali yang harus dikerjakan ya. Saya rangkum dalam satu paket layanan pasien ya, dari penetapan stadium klinis, kemudian profilaksis kotrimoxazol dan TPT, pengobatan IMS, screening kondisi kesehatan jiwa, konseling, verifikasi pasangan, informasi penelusuran ya, kebetulan di global ini juga sudah melakukan penelusuran kepada pasien yang lost follow up. Kemudian jika diperlukan tes kehamilan pada wanita, kemudian pengobatan ARV dan terakhir pemantauan ya, karena pemantauan pengobatan ini sangat penting untuk bisa mempertahankan ya seorang pasien tetap di dalam pengobatan, tidak lost follow up atau putus obat. Nah, di sini perlu kerjasama dari berbagai pihak ya, dan di kami memiliki peer support yang juga secara intens memantau pasien secara aktif, dan juga tim kami yaitu tim farmasi kami juga itu secara rutin memantau jadwal dari pengambilan obat pasien dan melakukan reminder secara aktif pada setiap pasien yang berobat di klinik Global Indo. Nah, kemudian dengan adanya waktu tahun awal-awal dicanangkan atau diputuskan untuk tes and treat, banyak yang khawatir gitu nanti kalau pengobatannya dalam tanda kutip gitu ya cepat dimulai, gimana dengan kepatuhannya. Nah, banyak yang menyaksikan gitu, jangan sampai nanti kita mulai cepat-cepat akhirnya pasiennya nggak siap dan putus gitu. Nah, di sini kami coba lihat data kami ya di klinik Global Indo. Nah, sampai dengan Agustus 2022 kemarin secara total ada sekitar 2025 orang yang masuk dalam perawatan di klinik Global Indo ya, dan sejumlah 1.170 orang ini masih di dalam perawatan kami, jadi masih dalam pengobatan ARV hingga saat ini. 682 ini refer out atau dirujuk keluar. Kenapa? Karena cukup banyak pasien kami yang berada atau datang itu dari luar daerah Jakarta ya, jadi dari klinik kami posisi di Jakarta Selatan, tapi banyak pasien dari Bekasi, dari Tangerang, dari Bogor. Nah, itu banyak yang kemudian begitu tes positif atau memilih mengakses layanan di tempat yang lebih dekat ya, lebih terjangkau dengan tempat tinggalnya. Nah, kemudian ada 149 orang yang follow up dan yang meninggal sekitar 24 orang. Dari 1.170 orang yang sampai saat ini masih ada di layanan, sekitar 952 sudah kita lakukan tes VL dengan hasilnya 935 orang tersupresi, atau kalau kita lihat nilai capaian supresi 98% dari yang dites itu tersupresi, jadi cukup bagus ya. Kemudian 90% masih ada di layanan, masih dari 1.070 ini sekitar 90% orang masih ada di layanan. Namun yang kami tes VL baru sekitar 81%, karena ada sekitar 9-10% orang yang sebetulnya pada bulan Agustus belum eligible untuk tes VL. Nah, kemudian kalau dari sini kita lihat dari total 2025 orang yang masuk di pelayanan kami, di sini kami coba lihat ya bagi antara dua kelompok yang early treatment ya, sesuai dengan pedoman 0-7 hari, dan juga yang delay treatment, artinya yang memilih untuk menunda pengobatannya. Dari 2025 ada 1.264 orang yang kita bisa lakukan tes and treat ya, baik itu mulai dari hari ke-0 saat didiagnosis sampai selambat-lambatnya hari ke-7. Nah, kemudian yang delay itu ada sekitar 761 orang. Nah, dari yang 1.264 ini, kalau kita perhatikan itu ada 159 orang yang akhirnya dirujuk keluar ya, sudah dimulai pengobatan ARV dan akhirnya rujuk keluar dan memilih tempat yang lebih dekat. Dan kemudian 97 orang yang follow up, 9 orang meninggal, dan 999 orang yang masih on treatment ya, atau retain in care, jadi tetap dalam pelayanan. Nah, sementara dari kelompok yang delay treatment, ini ada
sekitar 497 orang yang memilih untuk pindah ke layanan lain ya, yang lebih dekat dengan domisili dan sebagainya. Kemudian 44 orang yang follow up, 6 orang meninggal, 214 orang ini akhirnya bisa dimulai ARV tapi late ya, telat. Jadi lebih 8 hari ke-8 dan seterusnya. Nah, dari 214 orang yang sudah kami mulai, yang telat mulai ini, rinciannya ada sekitar 26 orang yang rujuk keluar juga dalam perjalanannya, 8 orang yang follow up, kemudian 9 orang meninggal, 171 orang ini masih on treatment, sampai sekarang masih retain in care, tapi ini kami bagi dua, ya, 160 ini memang pasien yang menunda saat itu ya, menunda dengan berbagai alasan ya, bukan dengan indikasi medis, mungkin untuk menunda pengobatannya. Namun yang 11 ini memang pasien yang saat terdiagnosis itu ada riwayat TB. Ya, jadi memang 11 orang ini ditunda atau tertunda pengobatan ARV-nya karena ada TB saat itu ya. Jadi memang mau ngomong kita tunda. Tapi yang tanpa alasan atau indikasi medis yang pasti itu 160 orang yang butuh effort yang lebih keras untuk menjangkau mereka sampai akhirnya bisa mulai pengobatan. Nah, kemudian kami coba analisis ya dari data ini. Memang ini masih crude analisis ya, masih analisis kasar dari sejumlah data yang ada, karena sebetulnya kami masih dalam proses analisa data yang lebih spesifik lagi, masih berjalan hingga saat ini ya dengan tim kami di Global Indo. Namun dari sini kita bisa lihat ya, dari kelompok yang early treatment 0 sampai 7 hari hingga saat ini yang masih hingga Agustus 2022 yang masih retain, yang masih bertahan di layanan minum obat ARV secara teratur, itu retensinya sekitar 999 orang, dan yang low follow up itu sekitar 97 orang. Kemudian dari kelompok yang delay ya, ini no early treatment tapi dia delay, itu ada 160 orang yang ya masih retain in care, namun 52 orang ini sudah low follow up. Sehingga dari sini kami hitung operasinya sekitar 3,3 ya, sehingga dapat disimpulkan ya saat ini pada pasien yang dilakukan inisiasi ART secara dini ya pada hari 0 sampai 7 hari, ternyata retensinya itu 3 kali lipat lebih bagus ya daripada pasien yang delay gitu. Jadi tidak terbukti gitu kekhawatiran bahwa kalau ARV-nya dimulai dalam tanda kutip buru-buru atau cepat-cepat, nanti pasiennya malah gampang hilang ya, gampang follow up gitu. Ternyata tidak gitu. Justru yang diinisiasi secara dini itu retensinya lebih bagus ya, 3 kali lipat. Ini mungkin yang bisa kami bagikan untuk analisis yang lebih lengkap. Tim kami masih bekerja, namun semoga hasil ini bisa memberikan gambaran ya dan semakin memotivasi layanan di manapun juga untuk bisa secara aktif menyiapkan pasien. Artinya kami selalu berusaha supaya pasien itu siap. Jadi kita tidak menunggu hingga pasien siap, tapi kita upayakan pasien itu siap ya di waktu 0 sampai 7 hari itu, sehingga kita bisa segera mulai. Demikian dari kami. Terima kasih. Mungkin nanti jika ada pertanyaan atau diskusi, kami sangat terbuka. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dr. Fran atas pemaparannya. Selanjutnya pemaparan akan disampaikan oleh Dr. Yorian Gunanda. Izin, apakah Dr. Yorian Gunanda sudah ada di ruang Zoom ini? Izin, untuk Dr. Dorian Gunanda, apakah sudah ada di ruang Zoom ini? Baiklah, kalau belum ada konfirmasi dari Dr. Yan Gunanda, kita akan membuka sesi tanya jawab kepada Dr. Yandri dan Dr. Fran. Kepada Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom, silakan mengajukan resign. Untuk bagi yang bertanya, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Dr. Yandri dan Dr. Fran tadi?
Pada sesi tanya jawab yang pertama ini kita akan buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Mohon izin mau bertanya boleh? Silakan Bu, Dr. Yanti Mahameru, kepada siapa Bu? Ya, kepada kedua penyaji. Oke, silakan. Waktu Mungkin dan ke tempat. dokter siapa yang pertama itu? Dr. Yanri. Yanri, nggih. Ya. Selamat siang, Dokter Yanri. Ya, saya tertarik dengan materi dokter, bagaimana perjalanan untuk mencapai yang namanya ini sepertinya mencapai ke zero new infection. Dokter, selama saya tahu untuk orang sekarang kenapa menjadi epidemi AIDS ini yang diharapkan tidak tercapai. Menurut dokter pengalamannya bagaimana? Karena yang menjadi kendala ini ketika orang banyak yang sudah statusnya tahu HIV, tetapi ini banyak dalam 1 tahun pertama dia baik, tapi di tahun kedua dia sudah mulai agak bosan dengan obatnya. Adakah strategi khusus yang mungkin dokter bisa memberikan suatu tip untuk bagaimana bisa dia menjadi patuh di dalam pengobatannya? Itu mungkin ke Dokter Yanri. Yang kedua, kepada Pak Franranto dari Gobalindo, ya, karena sepertinya Gobalindo ini adalah layanan yang private ya kelihatannya ya, jadi lebih lebih nyaman dari teman-teman komunitas ini. Saya ingin tahu seberapa banyak dari pasien yang sudah akses ARV menjadi patuh dari persentase yang sudah akses ARV. Lihat apa yang dilakukan oleh Globalindo untuk bisa mencapai kepatuhan itu menjadi baik gitu. Terima kasih Dr. Fran, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Bu Yanti. Silakan kepada Bu Yandri atau Pak Fran yang terlebih dahulu menjawab. Kepada Dr. Yanti, silakan. Baik. Terima kasih Dr. Yati atas pertanyaannya. Dok, saya kira ini berlaku bukan hanya untuk HIV ya. Saya merasa ini adalah suatu hal yang lebih besar lagi yang perlu kita juga pikirkan kayak gitu. Dalam arti begini. Anak-anak itu harus bisa menjaga kesehatannya sejak kecil juga. Bahwa mereka itu sudah olahraga juga sejak SD atau bahkan sebelumnya sudah menjadi sesuatu yang bagian dari hidupnya. Termasuk ya bertanggung jawab terhadap kesehatannya, yaitu tahu makanan pilihan dan sebagainya. Kenapa saya sampaikan seperti itu adalah jangan sampai orang itu hanya merasa berubah oleh karena keadaan tertentu. Dalam arti ya karena harus minum obat terus menjadi seperti itu, padahal dulu-dulu tidak pernah disiplin, tidak pernah apapun kayak gitu, sehingga agak tidak mudah ketika tiba-tiba masuk menjadi sesuatu yang dia harus sangat disiplin, harus ini harus itu gitu dengan segala aturan. Sehingga saya ingin mengajak teman-teman bahwa kesehatan kita, terutama juga yang kita berada pada forum ini kan membicarakan kesehatannya. Mari kita juga membicarakan juga bagaimana we take care of our health ke semuanya. Bahwa minum obat itu adalah sudah pada ujung yang terakhir, kayak gitu ya, ujung yang berikutnya. Itu satu. Yang kedua, saya selalu mempercayai bahwa seseorang melakukan perilaku seseorang itu berdasarkan apa yang ada dalam mindset dan termasuk juga apa yang dia ketahui. Nah, kami juga merasa saya ini sebagai nakes juga harus diingatkan gitu, jangan hanya menyuruh pasien. Nanti ya minum 3 kali sehari bla bla bla. Tanpa kita memberitahu kenapa apa yang beliau ada diagnosisnya, dengan demikian memerlukan suatu apa dan sebagainya. Karena kalau kami juga kurang cerewet, itu juga akan berbahaya. Nanti dikiranya cuma 3 kali sehari, sementara kami cuma bisa memberikannya misalnya sebulan tadi ya, Prof. Samsu mengatakan per bulan harus mengambil. Dia hanya tahunya, oh oke, sebulan selesai. Dikiranya seperti itu, karena mungkin tahunya kayak antibiotik juga 5 hari selesai dan sebagainya. Sehingga
suatu obrolan di depan itu sangat penting. Obrolan di depan dan sebisa-bisanya itu adalah sesuatu yang mengecilkan jarak antara pemberi informasi dan yang diberi informasi, yaitu bahwa informasinya itu benar-benar sampai. Tidak hanya ini loh Bu, ini sakitnya Ibu tuh ada kayak gini, udah terlambat lagi ini jadi Ibu harus minumnya obat. Bahasa pun juga akan mempengaruhi bagaimana dia akan bisa menerima diagnosisnya, kemudian dia bisa menerima bahwa dia harus, konsekuensi dari diagnosisnya adalah harus meminum obat. Jadi konseling, saya tidak terlalu ingin selalu menggunakan kata-kata konseling, karena sepertinya kata konseling itu hanya pada HIV, padahal kan bukan. Padahal kami sebagai nakes itu selalu terlatih untuk anamnesis, selalu mendiskusikan, selalu pemeriksaan fisik dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan dan adalah konsen, inform konsen. Saya perlu mengambil darah Bapak Ibu karena ini sudah 3 bulan atau 6 bulan sejak yang terakhir. Ini mungkin ada fungsi ginjalnya yang harus kita monitor. Sehingga itu adalah suatu sesi oke lah, memang namanya dalam ilmu itu konseling, tapi saya tidak mau nanti ketika harus dengan kata konseling, oh itu harus seorang konselor, aduh kita nggak punya dok, kayak gitu-gitu kan akhirnya merusak. Tapi adalah suatu diskusi antara dokter dengan nakes, dengan yang menerima informasi dan konsen. Oh dia sudah paham ya bahwa harus diminum dan sebagainya dan sebagainya. Ada kemungkinan nanti efek samping bla 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 itu perlu disampaikan. Sangat penting Ibu. Baru nanti berikutnya lagi adalah sesi di mana apakah ada sesi reminder. Sebulan sekali sudah diingatkan ini waktunya untuk ngambil obat. Itu adalah sistem-sistem yang bisa kita gunakan, apalagi sekarang digitalisasi dan sebagainya. Itu mungkin sudah mulai bisa kita gunakan membantu mereka. Tetapi 2 hal yang pertama tadi menurut saya sama pentingnya dengan cara pendampingan mereka selama course of the disease, bahwa harus didampingi, yaitu harus ada suatu pendampingan bersama. Dan saya selalu mengatakan, ini obat diminum seumur hidup ya, gitu. Bukan seumur hidup saya, tapi seumur hidupnya penjenengan. Karena kalau misalnya saya sudah pindah segala, nanti dokternya udah pindah ya saya sudah berhenti obat kan kayak gitu. Jadi ini adalah suatu sesi-sesi yang perlu kita lakukan di awal ya, Dokter Yati ya. Atur nuwun pertanyaannya, tapi berikutnya adalah kita menciptakan suatu keadaan di mana mereka happy untuk datang lagi dan sebagainya. Begitu Dr. Yati mungkin jawaban dari saya. Terima kasih Mas Aris. Ya, terima kasih untuk jawaban dari. Kalau selanjutnya pertanyaan tadi dari Bu Dr. Yanti kepada Dr. Franz, silakan. Ya, tadi menanyakan tentang apa ya tipsnya ya untuk meningkatkan kepatuhan. Jadi kalau tadi yang pertama ditanyakan gimana untuk kepatuhan atau retensi di klinik Global Indo sendiri, sebetulnya tadi sudah kami paparkan juga ya, sejauh ini cukup baik ya, sekitar 90% pasien yang retensi di klinik kami ya, masih on ART. Kemudian kalau ditanya tipsnya apa, memang benar klinik Global Indo merupakan private klinik ya, yang memang kita client center ya, jadi kita bukanya sampai jam 9 malam sehingga pasien bisa mengakses sepulang kerja ya, dia nggak harus izin, dan itu cukup membantu bagi kebanyakan pasien ya, karena kalau dia harus izin tiap bulan di kerjaannya itu pasti akan menimbulkan pertanyaan juga. Dan yang kedua, ini kami juga tadi kita punya peer support, jadi ada orang dengan HIV yang sebetulnya menjadi konselor di kami ya. Hal ini sangat membantu, memberikan, kalau mungkin dokter berbagi secara ilmiah, tapi teman-teman yang di peer support ini berbagi secara pengalaman. Jadi dia menjadi contoh nyata atau teladan ya bagi orang yang baru gitu. Ini loh saya bisa gitu. Itu juga satu kekuatan di kami. Kemudian yang berikutnya adalah pemantauan atau monitoring secara aktif gitu ya. Jadi kita tidak pasif untuk memantau pasien, kita lakukan secara aktif. Artinya gini,
pasien ini ambil obat udah ada jadwalnya, selalu kita jadwalkan kan gitu ya, tiap bulan, atau mungkin ada yang sudah MMD, multi-month dispensing, gitu, ada yang ambil obat 2 bulan atau 3 bulan sekali, itu juga kita layani. Itu semua sudah ada jadwalnya, kita masukkan dalam sistem sehingga farmasi harus tahu, apoteker tuh harus tahu. Jadi kalau kita datang pagi-pagi, saya tanya ke farmasi, hari ini ada berapa orang yang akan ambil obat ARV, dia harus tahu. Ya, dia harus tahu. Misalnya 20 orang, oke, dari 20 itu berapa yang datang, berapa yang tidak, berapa yang tertunda, gitu ya. Jadi pemantauannya aktif. Ya, jadi sebelum pasiennya datang juga itu sudah ada reminder ya. Reminder kita set di sistem itu H-3 sampai H-7 dan hari H. Jadi 3 kali. Jadi H-7 dapat reminder, H-3 dapat reminder, hari H juga dapat. Nah, ini juga jadi satu kunci yang sangat membantu kami untuk bisa mengingatkan si pasien ya. Sehingga apa? Sebetulnya banyak dari pasien ini yang akhirnya lewat karena mungkin dia nggak aware dengan jadwalnya. Harusnya hari Sabtu depan ambil obat, tapi ternyata dia ada tugas luar kota, berangkat hari Kamis gitu kan. Jadi H-7 udah kita ingetin, oh ya minggu ini gue harus ngambil obat gitu. Nah, ada perjalanan keluar kota, berarti gue harus ambil lebih cepat. Nah, kira-kira gitu. Ini hal yang bisa membantu juga. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah bagaimana kita ya, makanya tadi kami paparkan bahwa ternyata pasien yang diinisiasinya itu lebih dini, lebih cepat, ternyata retensinya lebih bagus gitu ya. Kenapa? Karena memang pengalaman kami penundaan juga membuat si pasien ini terpapar dengan banyak sekali informasi ya gitu. Jadi dengan kemajuan sosial media yang sudah luar biasa gitu ya, saya tidak jarang dikirimkan pasien gitu yang belum berani memulai, saya nggak sungkan untuk memberikan ini nomor saya, silakan hubungi saya kalau kamu ada yang mau ditanyakan atau kamu butuh sesuatu, sehingga kalau dia ada informasi di luar sana yang dalam tanda kutip menyesatkan, dia bisa konfirmasi ke saya, dan itu tidak jarang terjadi ya. Dia kirim video, dia kirim screenshot gitu kan, yang informasinya memang menyesatkan, itu hoax gitu ya. Pernah ada satu video yang itu mengerikan sekali gitu, artinya itu cuplikan dari seminar-seminar oleh yang narasumber itu dokter-dokter atau klinisi di kita di Indonesia gitu ya, dan itu disunting hanya adalah bagian di saat si narasumber itu memaparkan tentang efek samping daripada ARV. Jadi dokter A itu dia ngomong tentang efek samping ARV itu dipotong, dokter B lagi ngomong efek samping dipotong, jadi digabungin, jadi semuanya isinya tentang efek samping. Nah, jadi nggak komprehensif informasinya. Nah, ini pernah gitu saya di-share oleh pasien, artinya kita harus menyiapkan, membuat pasien itu juga siap ya secepat mungkin supaya dia nggak terpapar. Nah, salah satunya juga, nah kemudian kalau dia sudah mulai, kami juga ada namanya capacity building untuk pasien, untuk patient group gitu. Jadi tiap 1 bulan sekali itu kita lakukan capacity building ya via Zoom ya, dan ini juga terjadinya ya karena karena COVID juga ya, jadinya dengan COVID ini memberikan strategi juga peningkatan kapasitas dari Zoom gitu. Jadi banyak awalnya itu kita pengen bikinnya tuh on-site gitu, offline, kita undang ke klinik, tapi ternyata waktu itu banyak pertimbangan, bahkan sesama pasien juga masih banyak yang aduh khawatir Kak, nanti kalau datang nanti jadi saling tahu kan gitu, karena masih ada kekhawatiran gitu juga gitu. Dan jadi pas kita bikin Zoom ya cukup rutin ya tiap bulan sekali, nah itu kita undang semua pasiennya dan mereka ikut. Tujuannya apa? Supaya mereka mendapatkan informasi tentang HIV dan tentang pengobatan ARV itu yang benar dari kita, bukan dari luar. Jadi kita sebisa mungkin meminimalkan paparan mereka terhadap informasi yang menyesatkan, yang salah gitu. Sehingga kita sesi itu tiap bulan kita lakukan, meningkatkan pengetahuan mereka sehingga mereka paham bahwa yang benar informasi seperti ini, dan itu juga membantu supaya membentuk mereka jadi pengetahuannya meningkat dan mereka bisa berbagi juga gitu ya ke teman-teman yang lain. Nah gitu. Nah, terakhir ya adalah sehati ya, kita ada layanan sehati atau strategi silang dan tautkan kembali. Jadi tracking untuk men-trace pasien-pasien yang sudah lost follow up. Jadi setiap pasien yang sudah alpha atau lost follow up ini akan kita tracking juga secara aktif ya, kita cari tahu sampai ketemu. Kalau kami sudah tidak bisa menghubungi, kami akan meminta bantuan dengan mitra
kami, ya komunitas mitra kami, LSM yang ada di Jakarta untuk bisa reach out pasien ini, gitu. Apakah melalui handphone, gitu ya, melalui WA, atau mungkin home visit, mengunjungi si pasien tersebut. Karena kalau kami terus terang, kalau untuk home visit sampai home visit ke tempat si pasien itu nggak sanggup ya, karena ada pelayanan yang harus dikerjakan gitu. Jadi sebisa mungkin biasanya sih kami tracking melalui WA, melalui sosmednya, melalui telepon, melalui nomor yang pernah dia berikan, misalnya nomor keluarga ataupun yang pernah diberikan, nah kita hubungi sebisa mungkin. Kalau memang udah diblok nggak bisa, nah kita minta bantuan dari teman-teman komunitas untuk bisa menjangkau, karena tidak sedikit dari mereka juga awalnya waktu tes itu dirujuk oleh teman-teman komunitas gitu. Nah itu biasanya kita kembalikan. Ini loh kemarin dampinganmu nih udah tes, sudah berobat sekian lama, nah sekarang dia hilang, coba kamu bantu cari gimana. Sehingga kita siapkan, ya bisa dibilang kita siapkan pasiennya dari awal ya, supaya dia siap, knowledge-nya bagus gitu ya. Kemudian dia mulai pengobatan ARV, kita pantau secara aktif, dan kalau ada yang hilang tadi, nah kita tracking juga, kita tracing sebisa mungkin kita raih supaya bisa kembali lagi. Nah itu nggak jarang ada yang udah 4 bulan, 5 bulan akhirnya balik, malah ada yang 2 tahun akhirnya balik juga gitu. Ya, mungkin itu yang bisa kami share untuk hal-hal yang bisa kami, strategi-strategi yang kami lakukan untuk bisa mempertahankan pasien di klinik kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Aris. Ya, terima kasih Dr. Fran. Bagaimana Bu Yanti, ada komentar? Terima kasih luar biasa untuk Dr. Yandri maupun dari Bu Balindo. Ya, ada catatan khusus yang mungkin bisa kita adopt untuk bisa diterapkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya, adakah dari para peserta di sini yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Kepada Bapak Ibu yang Halo. Ya, silakan Bapak Selamat Daniel. Pagi menjelang siang. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya mau bertanya pada kedua narasumber. Yang pertama itu kalau kita bicara terkait dengan orang yang baru pertama kali mengetahui status, kira-kira strategi yang paling awal dibangun antara layanan dengan teman-teman, misalnya teman-teman CSO, itu seperti kayak apa? Saya minta masukan karena menurut hemat saya, kalau saya melihat banyak LFU itu terjadi, itu mulai dari awal. Ketika mereka tidak dapat informasi secara valid, maka itu juga mempengaruhi mereka untuk tutup diri. Ya. Sehingga hari kedua ketika mereka mau datang ke layanan untuk proses pengambilan lanjutan itu mereka tidak hadir. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mau bertanya, apakah mempengaruhi nggak aspek budaya dampingan tersebut atau orang tersebut yang dengan statusnya itu dari aspek budaya asalnya. Yang ketiga, ketika bicara dia mendapatkan obat, apakah teman-teman, karena saya bicara lebih konteks pada teman-teman CSO ketika mereka berinteraksi dengan teman-teman dampingannya atau dengan istilah kami itu kelompok dampingan. Nah, apakah teman-teman petugas lapangan atau PL atau CSO pada umumnya harus mengetahui obat apa yang dia minum atau tidak? Saya ini mungkin lebih spesifik supaya kalau kita bicara ending age 20-30 paling tidak proses awal ketika teman-teman mulai akses layanan dengan status yang baru, mereka sudah bisa mendapatkan dan kita bisa monitoring. Itu mungkin 3 poin awal yang coba bisa saya sampaikan kepada kedua narasumber, karena yang saya melihat banyak LFU itu terjadi, salah satunya adalah itu, track awal ketika dia mengetahui status. Nah, kalau saya bilang bicara terkait dengan konseling, memang benar, karena terkadang kita tersangkut di ranah
konseling. Tapi kalau kita bicara edukasi secara menyeluruh, edukasi sosial, itu mungkin jauh lebih menarik. Terima kasih, itu saja mungkin. Terima kasih kepada Bapak Daniel. Silahkan kepada narasumber Ibu Yandri atau Bapak Fran ingin menyampaikan terlebih dahulu. Ya, silakan Ibu. Fran duluan, gantian aja. Oke. Silakan Dok. Ya, baik, terima kasih Dr. Yandri. Ya, pertanyaannya ini ya cukup banyak tadi ya, dan memang tidak mudah juga. Yang pertama tadi terkait itu ya apa? Mempersiapkan ya. Proses awal tahu status. Ya, jadi memang kalau di kami itu saat seorang terdiagnosis ya tentunya tim medis ya, dokternya gitu ya, pasti kita akan melakukan konseling, kita buka hasilnya, kita jelaskan keadaannya. Nah, kemudian yaitu secara ini ya, secara komprehensif lah ya gitu, mengenai apa itu HIV, bagaimana bisa dia tertular dan bagaimana penanganannya, bagaimana kemungkinan setelah dia minum obat gimana gitu ya, dan gimana ke depannya, karena tidak jarang mereka menanyakan, dok selanjutnya nih gimana gitu, saya mau sekolah, saya mau kerja gitu ya. Nah itu kita bisa jelaskan di situ. Dan kemudian juga seperti tadi saya bilang, di kami itu kita juga punya peer support yang selalu ya, setiap pasien yang positif itu pasti kita linkkan juga ke tim peer support kami, karena memang standby. Jadi selain konseling dari tenaga medis, tapi ada konseling sebaya gitu ya, peer konseling dari teman tim kami yang sebagai tim peer support gitu. Nah kemudian kalau tadi kalau pasiennya udah memahami ya, udah menerima ya, oke, dia siap untuk bisa mulai, kita mulai. Tapi kalau dia belum siap atau belum mau untuk memulai, nah ini kita harus gali. Ya, galinya artinya apa gini? Jangan sampai saat si pasien memutuskan untuk menunda itu belum dengan pemahaman yang benar gitu ya, masih dengan tadi mungkin ada pengetahuan atau hal-hal yang Kang bilang tadi menyesatkan gitu ya di luar sana, yang dia pernah dengar gitu, sehingga dia takut gitu ya, nanti obatnya begini, bikin hitam, bikin jelek, bikin segala macam gitu ya. Nah ini harus kita pastikan bahwa hal-hal ini sudah nggak ada lagi gitu, sudah bisa kita counter gitu. Nah kalaupun dia belum siap juga, biasanya kami juga akan menghubungi juga secara aktif gitu, walaupun pasiennya belum mulai gitu. Ya pelayanan kan harus berjalan ya, artinya pasien ada lagi gitu, mungkin kita berkutat satu pasien doang gitu. Kalau memang dia bersedia, kita refer ke tim pendamping, ke teman-teman CSO gitu ya. Apalagi kalau tadi dia datang dengan dirujuk juga oleh teman-teman CSO. Kalau dia datang memang dirujuk tidak oleh teman CSO, ya kita juga akan panggil, bahkan malah kadang kami panggil juga si pasien dengan pendampingnya ya dari tim CSO-nya, supaya sama pemahamannya antara tim kami di klinik dengan CSO dan juga si pasien, apa yang masih mengganjal atau apa yang masih menghambat, dirasa masih menghambat untuk bisa mulai pengobatan ARV gitu. Tapi kalau memang dia tidak didampingi atau tidak oleh teman-teman, oleh teman-teman komunitas atau tim CSO, nah ini kita kembalikan ke si pasien, mau nggak dia didampingi, kita tawarkan sifatnya gitu ya, karena kadang kalau pasiennya nggak bersedia, jadi kan dia nggak mau ya nomornya dibagi ke orang banyak atau ke orang lain gitu. Jadi itu kita hormati juga. Nah kalau memang dia nggak mau, ya artinya kami yang akan follow up ya, apakah nanti dari tim peer support yang akan follow up lagi ke pasien tersebut. Ini bagaimana, apakah sudah siap, apakah mau bisa dimulai, apakah bisa datang kembali. Nah itu akan kita follow up terus. Itu hal yang bisa kami lakukan ya untuk mempersiapkan pasien. Jadi kalau memang dibutuhkan, kami akan berkolaborasi dengan CSO selama si pasien yang bersedia. Namun kalau tidak, ya kami tetap menghormati itu, dan kami yang akan mengejar ya, akan memastikan terus. Dengan catatan itu tadi, dia memulai atau dia menunda itu sudah dengan pengertian yang benar. Pengertian yang benar, bukan dengan info-info yang masih salah dipahami oleh si yang bersangkutan. Nah, kemudian tadi kalau kedua faktor budaya tadi ya, kaitannya ya.
Nah, kalau misalnya ditanya apakah ada kaitannya dengan faktor budaya, terus terang kalau di kami seperti tadi kami masih menspesifikkan, menganalisis confounding faktor yang bisa mempengaruhi dari retensi tersebut. Ya, nanti kan kita lihat apakah dari kelompok populasinya, hubungannya gimana dengan retensi, dengan umur barangkali, dengan tingkat pendidikan, gitu ya, dengan studi klinisnya misalnya ya, gitu. Karena ada juga sebetulnya dari temuan kami yang cukup unik gitu ya, dari bahkan dari masih yang sampai tahap sekarang ini. Contohnya tadi dari saya bilang kan tadi ada dari pasien yang delay itu ada 171 orang yang sebetulnya masih retain in care ya, masih retensi. Nah, dari 171 itu sebenarnya 160 yang delay-nya karena alasan yang bukan indikasi medis, tapi yang 11 itu memang indikasi medis, ada TB dan ada hal-hal lain yang menunda. Nah, ini kelompok yang ini unik juga, artinya yang ditunda karena TB total itu ada 14 orang, semuanya itu nggak ada yang follow up. Nah, ini unik juga nih. Jadi 11 yang masih retain, 3 lagi itu 2 rujuk keluar pindah layanan, ya satunya meninggal gitu. Jadi mungkin karena kondisinya dirasa nyata gitu ya, membaik, tadinya dia ada TB, gejalanya berat, terus kita TB-nya diobatin, ARV-nya dimulai, kondisi makin membaik sehingga dia menyatakan manfaat yang jelas ya, yang bagus dari obat ARV sehingga dia retain, tetap patuh gitu. Nah, terus kalau dari faktor budaya kira-kira gimana? Nah, kami memang belum ada menganalisa sampai ke situ apakah ada kaitannya antara budaya dengan retensi atau kepatuhan, tapi kalau mau berbagi pengalaman, berbagi cerita, saya kebetulan 6 tahun di Papua, jadi saya mengenal HIV itu juga di Papua gitu ya, di Wamena, itu sekitar 6 tahun, saya 2010 sampai 2016 di sana, ya pasien saya bisa dikatakan 90% juga HIV waktu saya tugas di sana. Ada pengaruhnya, ya ada pengaruhnya gitu dari faktor budaya tersebut gitu, apalagi dari dulu di sana itu kan anggapannya HIV itu tuh penyakit kutukan gitu, sehingga udah itu udah dikutuk, kamu udah dikutuk, nggak akan bisa sembuh lagi. Jadi wajar di sana tuh losolamnya tinggi gitu, karena ada anggapan itu. Jadi kalau ditanya ada pengaruh budaya atau tidak, kalau berdasarkan pengalaman saya, ya saya merasakan secara nyata gitu bahwa iya ada gitu ya, karena itu tadi, sehingga kita anggapan-anggapan di masyarakat yang masih belum pas itu harus memang kita luruskan. Nah, kemudian yang ketiga tadi apa ya? Saya juga lupa. Terakhir. Yang ketiga, bicara soal obat, apakah CSO harus mengetahui obat yang diminum? Oh ya, oke, baik. Nah, sebetulnya kalau misalnya tim CSO itu punya dampingan gitu ya, jelas ya kalau menurut saya itu harus tahu juga ya pendamping itu si dampingannya nih minum obatnya apa sih gitu ya, apakah memang obatnya benar yang diberikan atau enggak gitu, karena jangan sampai kadang gini ya, pernah juga tidak jarang ya kejadian, tidak jarang stop. Kan kalau FDC sekarang kita punya 2, ada yang TLD, ada yang TLE. Nah, dulu waktu belum ada TLD itu kita masih pakai TLE, nanti kalau FDC-nya habis terus diganti nih gitu ya, yang lepasan. Nah, terus karena ya pasien kan mungkin dia belum paham betul ya, nanti ngomongnya ini kok obat saya diganti nih, beda gitu kan. Nah, teman-teman CSO yang harusnya sudah punya knowledge yang lebih, nah harus bisa menjelaskan. Gitu. Sesungguhnya, oh iya itu nggak diganti karena sediaannya saja yang berbeda gitu. Jadi supaya pasien ini tenang, dia nggak panik, dia nggak merasa oh obat itu lain nih, udah ganti dulu nanti hasilnya nggak bagus. Nah, tidak seperti itu gitu. Padahal sebetulnya dengan lepas itu juga bisa ya, hanya kondisi memang stoknya saja yang sedang bermasalah. Nanti kalau dia sudah dari lepasan terus sudah ada stok FDC-nya bisa balik lagi, itu nggak ada masalah juga, tinggal balik lagi ke FDC TLE-nya gitu kan, lagi gitu, itu nggak ada masalah. Jadi harus tahu kalau menurut saya tentang regimen obat ARV-nya supaya bisa membantu juga si klien atau si dampingannya. Jika ada tadi mungkin perubahan sediaan atau mungkin ada hal-hal yang dirasa supaya bisa tahu ini mengarah ke obat ARV atau bukan sih ya, dan juga jangan sampai semuanya itu diarahkan ke ARV gitu ya. Saya tuh kadang-kadang kita di klinik itu suka pasiennya mikir oh nih saya kok sekarang pinggangnya suka sakit-sakit, suka begini suka begitu, ini gara-gara obat mungkin. Nah,
konsul ke mau cerita ke pendampingnya. Nah, pendampingnya, oh ya udah, mau coba ini dulu, kita tanya dulu gitu ya. Kalau dia nanya dulu boleh, tapi kadang-kadang suka ada yang ya mungkin gara-gara itu ya. Nah, padahal artinya apa, begitu diiyakan, nah, si pasien itu udah agak susah lagi kita untuk bisa membenarkannya gitu ya, mengoreksinya lagi gitu. Jadi kalau ada hal seperti itu ya dampingin aja gitu ya, antar kliennya ke layanan, nanti kita diskusikan apakah benar karena obatnya atau bukan. Jadi supaya enggak semuanya efek yang terasa itu serta-merta dikaitkan dengan kondisi dari HIV atau obatnya, karena bisa saja dari kondisi yang lain gitu ya, daripada tidak ada hubungannya sama sekali gitu dengan HIV atau ARV. Saya seringkali menemukan seperti itu, ini nggak ada hubungannya gitu ya. Waktu itu klien saya yang ngeluh terus sendinya sakit gitu, sendi lutut gitu ya. Nah, ternyata kalau saya lihat riwayatnya, jadi dia mikir juga nih apa karena obat ya dok, karena saya udah lama, ada 2 tahun ngebetulan ARV gitu ya. Maka saya lihat, oh ini itu pasien waktu itu stadium 4 ya, jadi datang itu kurus, beratnya cuma sekitar 50-an. Nah pas saat ini tuh beratnya waktu saat itu konsul yang dia sudah mulai mengeluh sendi-sendi lututnya sakit, itu udah 80 lebih ya berat badannya. Nah saya hitung gitu, ternyata loh kamu memang overweight nih, kamu berat badanmu pertambahannya masif sekali gitu ya, dan saya suruh kurangi berat badannya aja, kontrol gitu ya, dan akhirnya dia bisa kontrol di bawah. Itu saya sarankan sekitar 75 sampai 78 maksimal, itu hilang keluhannya gitu ya, nggak sakit lagi. Jadi memang karena faktor overweight-nya itu yang bikin dia sakit gitu, sehingga supaya tadi ya jangan semuanya dikaitkan dengan kondisi dari HIV-nya ataupun ARV-nya. Jadi perlu ya tahu, dan makanya saya beberapa kali ya ada kegiatan dengan teman-teman komunitas juga dengan JIP ya terkait dengan peningkatan kapasitas tentang treatment gitu ya, literasi ARV ya. Itu ada beberapa kali kegiatan kita literasi ARV dengan teman-teman JIP. Dan di sini kita berupaya juga untuk bisa meningkatkan kapasitas dari teman-teman pendamping di LSM ya, di CSO, supaya lebih paham lagi tentang obat ARV itu, supaya info yang disampaikan dari kita di klinis di layanan dengan CSO itu nyambung gitu, jadi klop gitu ya, jadi tidak menimbulkan pertanyaan ke si pasien. Itu kira-kira Mas Aris, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Franz. Ada tanggapan dari Bapak Daniel dengan jawaban dari Dr. Franz tadi? Siap, terima kasih informasinya. Oke, kalau dari Bu Yanri untuk jawabannya bagaimana? Terima kasih Mas Daniel atas pertanyaannya yang menggelitik gitu ya. Bagi saya HIV itu beratnya adalah apa ya? Begini. Adalah suatu infeksi yang mungkin lebih karena hal yang biasa dilakukan oleh manusia, bukan sesuatu yang tanda kutip artificial kayak gitu ya. Apa sih maksud saya? Ini kita tuh sulit sekali juga membicarakan HIV pada masyarakat karena kita membicarakan suatu sexual relationship dan sebagainya. Nah itu kan suatu strategi komunikasi juga yang kita tidak pernah membicarakan seks dimanapun juga. Saya seperti tadi saya sampaikan kemarin, saya 2 minggu terakhir saya ada di Sydney gitu. Anak-anak di sana umur 13 tahun itu sudah membicarakan karena dibicarakan juga di sekolahnya kayak gitu ya, bahwa dibicarakan itu bukan masalah hanya ada di dalam kelas kayak gitu ya, tapi anak-anak pun juga bisa memahami temanku udah punya pacar dan sebagainya kayak gitu, kemudian yang ini suka sama ini dan sebagainya. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, laki perempuan, they talk about it gitu ya. Tapi mereka pun juga teredukasi terhadap preventionnya. Kan di situ itu yang kami itu tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan orang. Tapi masalahnya itu bagaimana kita juga mengedukasi tentang pencegahannya, itu jadi lebih penting. Karena tadi saya sampaikan pada waktu Bu Yati tadi, materi tentang kesehatan itu jarang sekali dibicarakan. Membicarakan kesehatan adalah ketika sudah sakit. Nah kan
Berbeda kan gitu. Karena ini adalah sexual health, sesuatu yang seharusnya kita jaga sejak di awal sebagai suatu prevention. Kedua pertanyaannya, maksudnya saya coba menjawab strategi komunikasi kami atau apa yang ada dalam benak. Tadi Dr. Fran juga menyampaikan gitu, yang lebih penting sekali bagi saya, dan saya coba lakukan juga untuk di klinik kami, pada konselor kami juga pada teman-teman residen adalah dia sudah bisa menerima dirinya dulu belum ya? Gitu ya. Menerima dirinya dulu. Baru yang kedua adalah menerima diagnosisnya. Nah, itu sudah dua hal yang berbeda gitu, karena kita juga menghadapi ada teman-teman LSL kayak gitu. Dok menyesal kemarin bla 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 dan sebagainya. Ketika dia masih dalam keadaan denial atau masih penyesalan dan sebagainya, sulit sekali kita akan masuk juga kan. Ngomongin, oh berarti kamu harus begini. Nggak bisa. Lebih baik kita berhenti sebentar kayak gitu ya. Berhenti sebentar tetapi tetap berjalan, dalam arti kita beri ruang untuk dia menerima dirinya, bahwa dia seperti tadi saya sampaikan, anak-anak di sana itu kalaupun LSL ya tahu sekali gitu buat dia LSL dan sebagainya gitu, tapi juga ada tanggung jawab. Nah, di kita kadang sudah tanda kutip menjadi terjadi penyesalan begini dan sebagainya, itu sudah pada ujung gitu. Nah, strategi komunikasi kami adalah ya sudahkah menerima dirinya sendiri, apapun ya, hetero maupun tidak hetero, apapun gitu. Do you accept yourself as you? Kayak gitu, itu sangat penting sekali. Baru setelah now you understand yourself dan sebagainya, it turns out you are infected. Nah, apa sih maksudnya dari suatu infeksi gitu? Nah, strategi komunikasi di sini juga termasuk adalah budaya. Budaya kita akan bisa, pernah ada juga sahabat saya, Mbak Henry bisa ya memahami ya, saya tuh dari keluarga yang mana bapak saya punya pondok pesantren. Saya seperti ini kayak gitu. Sehingga dia pun juga kan mempunyai suatu keadaan-keadaan yang membingungkan untuk dirinya sendiri kayak gitu ya. Nah, itu harus kita hentikan dulu. Kita leremkan, kita ini kan sehingga budaya-budaya seperti ini juga harus kita pertimbangkan, budaya dan kebiasaan. Kebiasaan termasuk kamu bangun jam berapa. Nggak mungkin saya nyuruh, kamu minum obat harus jam 6 pagi ya. Dia belum bangun, ya kan? Harus kita tanya. Bangunnya jam berapa? Sehingga kita membantu dia untuk, mungkin lebih baik minum obatnya sekitar jam 7, jam 8 ya. Soalnya kalau udah mulai lebih dari itu, kamu biasanya udah akan sibuk, lupa, kayak gitu kan. Nanti kalau terlalu pagi kamu mungkin belum bangun, tapi kalau udah terlalu siang kamu sudah lupa karena kamu sudah akan banyak pekerjaan yang lain. Sehingga itu bukan hanya budaya, tapi juga pemahaman terhadap kebiasaan dia. Jangan sampai juga ARV ini menabrak hanya sesuatu yang menjadi sangat baru bagi dia, menjadi sesuatu yang nambahin ribetnya kayak gitu. How can we embed, memasukkan suatu terapi ARV yang akan lifelong ini menjadi sesuatu bagian dari hidupnya dia kayak gitu. Terakhir adalah apakah teman-teman CSO perlu tahu dan sebagainya. Bagi saya semakin banyak yang tahu semakin baik kayak gitu ya. Karena mungkin dia sering ya ada masalah, saya udah nggak suka dia dengan yang itu kayak gitu. Nah, nanti mungkin saya pindah layanan sehingga kan pendampingnya mungkin juga harus berubah dan sebagainya. Nah, itu CSO diusahakan juga sangat tahu ilmu-ilmu ini kayak gitu, ilmu-ilmu terapi ARV-nya dan sebagainya, sehingga bisa saling mengendalikan. Seperti kami juga kadang lupa ya, TPT itu lupa kayak gitu ya. Mungkin CSO yang lebih banyak, dok ini nggak dimasukkan TPT nih kayak gitu. Nah, itu kan bagus. Suatu kerjasama. Jadi makanya slide saya terakhir adalah it's a comprehensive knowledge, comprehensive care. Tidak bisa hanya rely on Dr. Henry. Kayak Dr. Henry pergi 2 minggu terus gimana? Siapa yang akan bantu gitu? Dan sebagainya. Kan ini perlu suatu people around us. Saya seringnya bertanya, does your parents know? Apakah meskipun sebetulnya kalau di luar negeri, kita kan nggak perlu memberitahu orang tua, ya. Tetapi kultur kita adalah seperti itu.
Karena at the end of the day, when you are ill, ketika Anda sakit, biasanya orang tua itu mesti yang akan menjadi ribut banget. Ribut dan sangat sedih dan sebagainya. Kemarin teman saya, ngapain aku harus memberitahu orang tuaku? Dia bilang gitu, I have my own life, aku nggak perlu. Tapi di kita kan agak berbeda ya. Ada berbedanya kayak gitu. Sehingga saya agak sering menanyakan, does your parents know? Mungkin suatu saat ada baiknya mereka tahu supaya kalau terjadi apa-apa itu mereka tahunya tidak dalam keadaan bom meledak kayak gitu. Tetapi lebih pada sesuatu yang okay, they understand this was going to be the consequences ketika dia putus obat ya dan sebagainya. Jadi orang tua pun juga bisa tahu, CSO juga tahu, sehingga kita mencoba membicarakan hal yang sama. Tadi kayak Dr. Fran, jangan sampai dia malah mendapatkannya yang dari macam-macam gitu. Ketika dia surrounded by people yang tahu baik, yang benar, ya mungkin dia akan jadi lebih nyaman dan aman kayak gitu. Itu dari saya, Mas Daniel. Moga-moga sesuai dengan harapan tadi. Siap Ibu, terima kasih. Sebenarnya ada banyak sih Bu yang saya, karena ini berkaitan dengan instrumen-instrumen, aksi-aksi lapangan, tapi saya ingin dapat warna dari layanan yang bisa menjadi, paling tidak menjadi dasar panduan ketika instrumen yang dijalankan itu benar-benar terupdate dengan layanan maupun layanan dengan teman-teman CSO. Tapi ini sudah cukup jelas, karena yang paling tidak buat saya itu aspek budaya itu yang paling mendasar untuk melihat proses teman-teman ketika mereka mendapatkan obat dan aksinya seperti kayak apa di mereka, dan kami sebagai pendamping atau sebagai apalah itu yang harus menentukan strategi-strategi lanjutannya kepada mereka. Paling tidak meminimalisir angka-angka loss to follow up, meminimalisir kejenuhan-kejenuhan mereka yang mereka berhadapan dengan obat, meminimalisir curhatan-curhatan mereka. Paling tidak kita bagian dari tempat sampah yang bisa mendengar semua keluh kesah mereka dan bisa menjadi satu warna yang baik buat mereka ke depan. Tapi Ibu sudah sampaikan, saya terima kasih banyak. Oke, terima kasih untuk Bapak Daniel atas pertanyaannya. Untuk yang pertanyaan terakhir, adakah yang ingin bertanya? Kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit lagi. Kepada para peserta, apakah ada yang masih ingin mengajukan pertanyaan atau komentar? Silakan. Ya, kalau tidak ada, marilah kita lanjut pada closing statement. Mungkin dari Dr. Franz atau Bu Yani, apakah ada closing statement terakhir sebelum acara ini kita tutup? Apa ya, closing statement-nya adalah bagaimana kita mulai juga harus tanda kutip menormalisasi layanan HIV ini. Untuk semua ya, untuk kita, kami sebagai nakes maupun juga teman-teman kayak gitu. Semakin eksklusif semakin akan sulit. Tetapi memang kita juga memahami ada beberapa kebutuhan khususnya. Nah, dalam keadaan yang kebutuhan khusus memang kita treat dengan layanan yang saya sangat mendukung kalau misalnya ada layanan komunitas, klinik komunitas, makanya Globalindo mungkin menjadi salah satu showcase yang sangat bagus gitu ya, karena tadi bisa buka sampai jam 9, kami mungkin di rumah sakit besar nggak bisa. Di HH yang layanan publik dalam arti negeri sangat sulit itu. Nah itu mungkin yang justru mungkin dari pertemuan ini kita bisa sampaikan kepada Pak Menkes bahwa layanan itu apakah bisa terutama untuk rumah sakit dan sebagainya itu juga akan bisa. Sekali lagi itu Mas Aris dan teman-teman semuanya, saya senang sekali malah ada tokohnya ini, ada Mas Gambit di sini. Hari kita menormalisasi sehingga teman-teman bisa mengakses layanan yang memang dibutuhkan kapanpun dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Bu untuk closing statement-nya. Kepada Dr. Franz, silakan.
Ya, kalau kami yang mungkin sedikit mengutip ya, kalau tema khas hari AIDS sedunia kemarin itu kan equal gitu ya, artinya kita semua setara gitu. Dan sering saya sampaikan kepada tim kami di Global Indo adalah kita semua masing-masing itu expert di bidangnya masing-masing. Jadi kita pakarnya, ahlinya di bidang masing-masing. Jadi setara, baik itu petugas pendaftaran, perawat, dokter, farmasi, bahkan tadi tim peer support gitu. Semuanya nih pakar di bidangnya masing-masing. Ayo optimalkan, maksimalkan bagian kita apa yang bisa kita berikan yang terbaik untuk bisa mensupport ini semua gitu. Jadi tadi meningkatkan edukasi, meningkatkan penemuan kasus, meningkatkan penanganan kasus, dan sampai retensi dan bahkan viral suppress, itu kita semua punya peranan di situ. Dan juga teman-teman di komunitas gitu ya. Jadi semoga ke depan itu kita semua itu selalu berlomba untuk memberikan yang terbaik karena kita expert di bidangnya masing-masing, tapi dengan tujuan satu gitu ya, supaya pelayanan kita semakin bagus ya. Jadi bukan bersaing supaya menunjukkan gue yang lebih saya yang lebih hebat, saya yang lebih berperan, tidak, tapi supaya tujuannya mencapai target kita itu ya, triple 90 atau triple 95 itu ya. Jadi semua pihak mari lakukan perannya yang terbaik karena Anda, kita semua expertnya di bidang tersebut, dan mari optimalkan semua yang bisa kita lakukan. Itu saja dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Franz. Baiklah, untuk terakhir saya akan menyimpulkan diskusi kita pada pagi menuju siang ini, yaitu 40 tahun sudah program HIV berjalan di Indonesia, tetapi 1,5 juta dalam setahun masih terlaksana, padahal waktu SDGs masih tinggal 8 tahun lagi. Yang terpenting adalah perawatan yang sangat menyeluruh bagi ODIF dan kesadaran diri ODAS itu sendiri bahwa mereka ODIF dan penting untuk melakukan pengobatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesimpulan terakhir ini. Untuk para peserta yang belum mengisi absen, dimohon untuk segera mengisi absen, dan kita akan break dulu sampai pukul 1, nanti akan bertemu lagi. Silakan kepada, mungkin itu aja. Saya tutup diskusi kita pada pagi menuju siang ini. Alhamdulillah, taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam tindakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Aris. Terima kasih Dr. Yandri. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya. Terima kasih untuk semua peserta yang telah hadir. Izin live. Izin ya Bu. Ini nanti kembali ke room besar ya? Iya Bu, ke room 1 nanti jam 1 Bu. Oh iya, makasih. Ya, sekarang Isoma dulu.